Shalom, kita akan baca beberapa ayat. Yang pertama kita akan belajar dari Daud di 1 Samuel pasal 30. Ini kisah ketika Ziklag baru saja diserbu oleh orang Amalek. Sudah dibakar habis dan perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan oleh mereka. Kemudian di ayat ketiga, Daud dan orang-orangnya sampai ke Ziklag, tampaklah kota itu terbakar habis, istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu Daud menangis dengan rakyat bersama-sama sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Lalu ayat ke-6 ini ya kita perhatikan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, ini hal penting yang bisa kita pelajari dari Daud. Ketika orang-orang yang dekat dengan dia sudah nggak percaya lagi sama dia, bahkan sudah mengancam mau melempari dia dengan batu, maka Daud ini menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini hal penting ya. Kalau kita pelajari, John Maxwell bahkan dia mengatakan bahwa banyak orang berkata menjadi seorang leader itu kesepian karena dia sendirian di puncak. Dia butuh orang-orang yang mendukung dia. Dia butuh orang-orang di sekelilingnya yang menguatkan dia. Jadi kadang-kadang ada leader yang masih belum menang terhadap rasa aman, dia insecure ya, padahal itu salah satu hal yang John Maxwell katakan, juga para pelatih kepemimpinan lainnya ya. Kalau kita memiliki rasa tidak aman, maka kita akan cenderung mengambil keputusan-keputusan yang mungkin bisa salah. Salah satu contoh di Alkitab pemimpin yang tidak aman itu adalah Saul. Dia sadar bahwa nanti Daud yang akan mengambil kerajaan itu dari dia. Jadi bukan anaknya yang akan meneruskan kepemimpinannya. Jadi dia merasa nggak aman, apalagi waktu dia lihat orang-orang itu lebih memuji-muji Daud dibandingkan Saul. Karena dikatakan perempuan-perempuan mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu tetapi Daud berlaksa-laksa. Sejak saat itu Saul mulai dengki dan dia berusaha untuk menyingkirkan Daud. Kalau Daud memang dia dibangun dari sejak muda untuk kenal dengan Tuhan. Dia sudah terbiasa ditolak bahkan oleh keluarganya. Ketika Nabi Samuel datang ke rumah Isai, ke rumah orang tua Daud, kemudian meminta supaya Isai mengumpulkan anak-anaknya karena mereka akan kebaktian, maka semua dipanggil kecuali Daud. Daud itu nggak dianggap. Ada yang mengatakan Daud itu mungkin dianggap bukan anak dari bapaknya, ya, karena ada ayat yang mengatakan dalam dosaku diperanakan, ya. Daud mengatakan itu di Mazmur 51. Jadi ada kemungkinan bahwa ayahnya Daud ini tidak menganggap Daud sebagai anak kandungnya. Atau setidaknya ya nggak dianggap lah, dia dianggap anak kecil, jadi belum bisa terlibat dalam kebaktian dan sebagainya. Jadi dari sejak kecil Daud ini sudah terbiasa ya mengalami penolakan. Bahkan ada ayat yang mengatakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, jadi dia sudah merasa ditolak ya oleh orang tuanya, oleh abang-abangnya, bahkan di medan pertempuran. Ngapain kamu kesini? Kamu kan mau lihat peperangan ini ya. Kamu kebanakan itu kambing domba yang 2-3 ekor. Dia sudah terbiasa tertolak. Bahkan ketika dijanjikan dia akan menjadi menantu raja, dia sudah lakukan bagian dia, malah calon istrinya itu dikasih oleh Saul ke orang lain. Ya. Jadi ini orang sudah banyak mengalami tertolak, tetapi dia belajar menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi dia ini orang yang memang betul-betul belajar bergantung kepada Tuhan.
Kita lihat contoh yang lain ya, bagaimana pengaruh orang-orang yang dekat itu kepada kita ya. Lihat Ayub pasal 2, ini waktu Ayub mengalami malapetaka. Dia sudah habis hartanya, anak-anaknya meninggal, kemudian dia kena sakit. Dan lihat di ayat 9 dari Ayub pasal 2 ini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, ini contoh yang lain, ini lebih lebih ekstrim lagi ya. Istrinya Ayub itu bahkan, buat apa kamu? Dia bilang sama Ayub, buat apa kamu masih bertekun? Ya, kutukilah Allahmu, bahkan dibilang Allahmu ya. Jadi kelihatannya istrinya nih ya mungkin tidak menyembah Tuhan seperti Ayub lakukan. Jadi walaupun tinggal serumah, suaminya beribadah kepada Tuhan, barangkali istrinya cuma ya basa-basi aja. Jadi ketika dia lihat Ayub punya masalah, dia bilang, kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi hebat ya, Ayub berkata dia itu tetap mau percaya kepada Tuhan, dan dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Memang ada banyak hal yang kalau kita baca di kitab Ayub itu tidak bisa kita ambil sebagai satu kebenaran, karena di sekian puluh pasal itu yang bicara orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Bahkan belakangan Tuhan menegur sahabat-sahabatnya Ayub yang bicara ngaur ya. Dikatakan seperti itu. Tapi di ujung kitab Ayub itu di pasal 42 bahkan Ayub mengakui bahwa sebelumnya dia tuh kenal Tuhan cuma hanya karena kata orang. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, dia bilang seperti itu. Oleh karena itu aku mencabut perkataanku dan aku menyesali diri aku. Jadi kita baca kitab Ayub, kita mesti pilah-pilah ya, karena sebagian itu memang hal-hal yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi di sini kita bisa belajar bahwa Ayub ini punya hati yang tulus. Walaupun istrinya, orang yang seharusnya paling dekat dengan dia, istrinya sendiri sudah bilang, kutukilah Allahmu dan matilah, tetapi dia bisa tetap mempertahankan hatinya kepada Tuhan. Kita lihat lagi ya, ayat yang lain kita bisa belajar dari sini. Di Kejadian pasal 3, ayat 6, ini ketika Tuhan sudah menciptakan Adam dan Hawa, lalu Tuhan sudah memberi perintah kepada Adam khususnya, bahwa semua pohon dalam taman boleh dimakan buahnya kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi ketika iblis menggoda Hawa, menggoda perempuan ini, maka dikatakan di ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, di sini pengaruh dari orang yang dekat ya dengan Adam, yaitu Hawa ya, ini istrinya nih. Ya. Istrinya dengan santai dia ambil keputusan sendiri. Wah, ini kelihatannya bagus ini. Dia nggak tanya sama Adam lagi, nggak diskusi lagi. Ya, boro-boro berdoa, dia langsung ambil aja, dan dia makan, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Nah, ini beda dengan Daud ataupun Ayub ya. Adam langsung nurut, tidak lagi tanya A, tanya B, dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa, dan pengaruhnya itu sampai ke sekarang. Walaupun kemudian Tuhan menjelma menjadi manusia dan menjadi Adam yang kedua. Adam yang pertama membuat manusia jatuh dalam dosa, tapi Adam yang kedua membuat manusia yang percaya kepada Yesus itu dibenarkan, dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Ya, kita bisa belajar di sini.
Lalu kita lihat lagi ayat berikutnya. Ini menarik ya. Ini perkataan Paulus kepada muridnya, kepada Timotius, ini dalam bahasa Indonesia masa kini. Saya tidak membenarkan wanita mengajar ataupun memerintah laki-laki. Mereka harus diam. Dalam terjemahan bahasa Indonesia baru kurang lebih sama ya. Aku tidak mengizinkan wanita atau perempuan mengajar ya, atau memerintah laki-laki. Mereka harus berdiam diri. Nah, kalau dipelajari dalam bahasa aslinya, banyak hamba Tuhan yang menggali bahwa ini sebenarnya konteksnya bukan secara umum, tapi ini konteksnya adalah istri kepada suami. Jadi Paulus mau bilang, aku tidak membenarkan istri itu mengajar atau memerintah suaminya. Mereka harus hormat, mereka harus tunduk. Konteksnya seperti itu. Walaupun di beberapa pelayanan memang tidak ada ya wanita yang mungkin jadi hamba Tuhan, jadi pendeta ya. Dalam beberapa organisasi bahkan dalam satu pertemuan kalau ada wanita lalu ada pria, maka pria itu yang harus mungkin memimpin atau berdoa dan sebagainya. Tapi kalau dipelajari ya, ini konteksnya memang antara suami dengan istri. Jadi poinnya Paulus mau bilang bahwa istri itu nggak boleh perintah suaminya. Mereka harus submit, mereka harus tunduk. Kalau baca ayat-ayat selanjutnya, Paulus bilang, lagi pula yang digoda itu pertama kali itu adalah wanita, ya, bukannya pria. Jadi Paulus ini mau bilang bahwa hati-hati ya kalau jadi istri itu, kamu harus punya sikap respect, hormat. Kamu tuh nggak boleh perintah. Kalau kamu punya ide sesuatu bukannya nggak baik, coba ngomong, diskusikan. Jangan langsung ngambil keputusan. Sama seperti Hawa, ketika dia lihat buah ini baik, dia nggak banyak ngomong, dia ambil aja, dia petik ya, dia makan lalu dikasih kepada suaminya, kepada Adam. Dan Adam nggak mikir panjang lagi, ya sudah, jadi jatuh dalam dosa. Harusnya nggak seperti itu. Harusnya Hawa itu kesannya kan ada Adam di situ. Dia tanya dulu, ini buah bagus ya, ini boleh nggak kita makan ya? Hal yang sepele ya. Kadang-kadang yang dilakukan itu mungkin baik, benar, tapi yang Paulus bilang di sini, coba kamu belajar menundukkan diri, tanya dulu otoritas yang ada itu ada pada suami kamu. Kamu nggak boleh melangkah duluan. Ya, kadang-kadang dalam satu organisasi kita juga harus belajar tahu ya. Kalau di kantor tuh jelas ya. Di kantor tuh jelas, misalnya kalau kita punya bos, kita bertanggung jawab kemana. Saya pernah ngobrol sama seorang sekretaris ya di kantor dulu saya bekerja. Saya meminta sesuatu dan dia dengan halus dia jawab begini, Pak Yakub mau minta tolong saya. Artinya dia mau bilang, Bapak minta tolong saya, ini kan bukan tugas saya, Bapak bukan atasan saya. Kira-kira seperti itu ya. Sama juga kalau kita jadi kasir ya. Kasir itu tidak memutuskan dia mau bayar kemana. Dia lihat tanda tangan atasan dia. Ya, ini diserahkan dan no question sebenarnya. Kalau dia lihat udah tanda tangan di ACC bosnya, tinggal dia keluarin. Dia nggak boleh ngomel, ya dia nggak boleh protes, apalagi dia ambil tindakan sendiri. Dia gunakan uang itu dengan walaupun idenya baik ya bagus, tapi secara organisasi itu salah ya. Kalau kita belajar organisasi, kita ngerti batasan-batasan, kita harus bertindak seperti apa ya. Di gereja juga seperti itu ya. Kalau kita mau buat sesuatu yang mungkin baik menurut kita, tapi kita harus lihat, tanya ya, siapa yang punya otoritas. Ada batasan-batasan di mana kita bisa bergerak seperti yang kita inginkan, tapi ada juga hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, kita mesti mengerti ya. Kadang-kadang itu perlu dibicarakan atau diajarkan. Kadang-kadang ya memang kita ya belajar. Kalau kita sudah terbiasa bekerja ya di satu perusahaan atau di organisasi, kita akan mengerti hal itu sehingga kita tidak melanggar satu daerah atau otoritas ya. Walaupun yang kita buat itu baik. Bahkan kalau di banyak ya kejadian, misalnya ada satu kecelakaan atau malapetaka, maka yang dilihat itu adalah pertama, apakah orang-orang yang bertanggung jawab itu melakukan sisdur ya, sistem dan prosedur. Kalau sudah dilakukan dengan baik, dia mungkin nggak salah, tapi sisdurnya yang perlu diperbaiki. Nah, itu hal yang perlu
perlu kita perhatikan ya. Kita lihat lagi ayat yang lainnya ya, kita bisa belajar di sini cerita mengenai Salomo. Nah, ini anaknya Daud dan dikenal orang yang penuh hikmat luar biasa. Ya, orang yang paling kaya di muka bumi ini. Tapi sebenarnya dia melanggar ya perintah Tuhan karena dia punya banyak istri. Dikatakan di ayat yang ketiga dari 1 Raja-Raja pasal 11 ini, Salomo ini punya 700 istri dan 300 gundik. Ya, bayangkan ya, 1000 setahun itu 365 hari. Ya, dia butuh 3 tahun itu, lebih dari 3 tahun, ya 3 tahun lah ya, untuk ganti-ganti tiap malam tidur sama istrinya masing-masing. Itu luar biasa ya. Dikatakan istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ayat 4, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Daud tuh sampai akhir hidupnya tetap berpaut kepada Tuhan, bahkan dia beri nasihat kepada Salomo. Tetapi Salomo pada akhir hidupnya, kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, sangat mengerikan. Salomo mengikuti Asitoret, dewa-dewa yang lain yang dikatakan dewa-dewa kejijikan, membangun mesbah ya, tempat menyembah Allah-Allah lain yang dilakukan oleh istri-istrinya itu. Ya, ini pengaruhnya besar sekali ya. Kalau kita menjadi istri ya, pengaruh kita kepada suami itu besar sekali. Mungkin gak kita sadari. Coba baca mengenai Hawa. Ya, hal simple. Dia nggak tanya sama Adam, dia makan aja dan dia kasih kepada Adam, Adam nurut. Kalau baca mengenai Sarah juga begitu. Ya, Sarah ngomong, engkau tahu kan aku nggak punya anak, kawinlah sama Hagar ini. Abraham nggak doa lagi, langsung nurut aja. Jadi orang-orang yang dekat dengan kita tuh sedikit banyak itu mempengaruhi kita. Ya. Dan kalau kita menjadi orang-orang yang lingkaran dalam ya dari satu kepemimpinan, kita harus hati-hati memberikan nasihat kepada orang di atas kita ya, karena itu mempengaruhi sekali ya, mengarahkan suatu keputusan. Nah, dalam keluarga ya yang paling dekat ya kalau suami dengan istri. Ya, mungkin istri bisa aja tidak menentang tapi tidak mendukung, lambat laun tuh bisa mempengaruhi suaminya. Ya. Tidak nangkep mungkin suaminya mau seperti apa, tapi dia punya keinginan tertentu dan akhirnya menggerogoti ya. Satu hal yang mungkin dipegang sama suaminya seperti Salomo ya. Coba lihat ini 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan pengenakan pakaian yang indah-indah. Nah, ini sulit ya kalau orang-orang dibilang seperti ini mungkin ya, tapi ini firman Tuhan. Tapi coba lihat poinnya nih ya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Sebenarnya wanita tuh punya kekuatan yang luar biasa. Dia nggak perlu bersitegang leher ya. Tapi dengan lemah lembut saja ya, dia care, dia peduli, dia bisa menaklukkan orang yang keras ya. Makanya para istri ya, ini hal yang penting sekali ya. Kalau suamimu tuh tidak mendapatkan dukungan ya dari secara lembut ya, bisa jadi dari orang lain nanti dapatkan ya. Perlu hati-hati ya. Ada ayat yang mengatakan orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicara menjadi sahabat raja. Nah, kalau di kantor ya ada sekretaris yang tulus, baik dan manis bicaranya, maka sekretaris ini bisa menjadi orang yang sangat dekat dengan leadernya, pemimpinnya ya. Jadi harus hati-hati ya. Nah, sekarang persoalannya bagaimana kalau kan hidup itu kan seringkali nggak ideal ya. Kita nggak memperoleh apa yang kita harapkan. Nah, belajar dari Paulus yang juga Daud lakukan, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu juga yang Daud bilang. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan.
sehingga dia bisa menang menghadapi setiap masalah. Haleluya. Amin.